Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmati. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Alijenjang Stikes Medis Indonesia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Adapun alat-alatnya, di sini ada timbangan berat badan bayi, ada lampu sorot, ada celemek atau apron, ada stetoskop bayi, ada bengkok, ada jam tangan, ada umbilical clamp tali pusat, ada kom yang berisi air DTT, ada kom berisi kapas DTT, ada pengukur panjang badan atau medline, ada termometer, ada pen light, ada baju ganti bayi bila diperlukan, ada tong spatel, ada handscoon 2 pasang, ada larutan air klorin 0,5%, ada tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Fatma. Pagi ini saya jaga ya Bu ya. Ibu habis melahirkan 2 jam ya? Iya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu ya Bu ya. Oh iya. Pemeriksaan fisiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bu ya. Iya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Bersedia, baik. Nanti ibu tanda tangan di itu dulu ya Bu, di surat persetujuan. Yang mau tanda tangan ibu apa bapaknya? Suaminya aja Bu. Oh iya, nanti suami ibu aja yang tanda tangan. Iya. Baik, di sini saya akan menanyakan ya Bu ya, sebelumnya persalinan anak pertama lahir normal juga Bu? Normal. Di mana Bu? Di bidan. Di bidan. Tidak ada kelainan apapun ya Bu ya? Waktu selama kehamilan sampai persalinan. Alhamdulillah. Iya, usia kehamilannya juga cukup bulan ya? Cukup. Iya baik Bu. Ya udah, saya permisi dulu ya Bu ya, akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu dulu ya. Iya, baik. Sebelumnya di sini saya akan persiapan lingkungannya dulu. Pastikan ruangannya dalam keadaan hangat. AC atau kipasnya kita matikan terlebih dahulu. Pintu atau jendela kita tutup dan gunakan lampu sorot jika dilakukan pemeriksaan dengan bayi telanjang. Baik, di sini saya akan mempersiapkan diri. Yang pertama saya akan memakai celemek terlebih dahulu. Setelah celemek sudah terpakai, di sini saya sudah memakai masker. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah. Saya akan memakai handscoon terlebih dahulu. Di sini saya akan menilai keadaan umum bayi terlebih dahulu. Pertama kita atur posisi bayinya agar dia terasa nyaman. Kemudian kita buka. Sebelumnya ini lampu sorotnya sudah saya hidupkan terlebih dahulu agar dia tidak terjadi kedinginan atau hipotermi. Saya akan membuka bajunya terlebih dahulu. Tapi di sini kita agar tetap menjaga kehangatan tubuhnya. Maaf ya Dek, buka dulu bajunya.
ternyata bayinya jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Baik, berhubung bayinya jadi kita akan membersihkannya terlebih dahulu. Kita dekatkan dulu air di tetek dan kapas di teteknya, kemudian bengkok. Sudah. Kemudian saya taruh kembali dan air di teteknya. Baik, di sini saya akan memakai handskun yang kedua. Di sini saya akan melihat keadaan umum bayi terlebih dahulu. Di sini keadaan umumnya baik, warna kulitnya juga kemerahan, pergerakannya aktif, bibirnya juga tidak pucat, dan tangisannya juga kuat. Baik, sebelumnya saya akan melakukan timbang berat badan bayinya. Pastikan timbangannya dari 0. Beratnya 3 kilo ya. Setelah timbang, kita letakkan kembali. Pastikan dia hangat. Kemudian, baik, di sini saya akan mengukur panjang badan bayinya. Nanti adik ya, diukur dulu panjang badannya. Diukurnya dari puncak kepala sampai ke tumit ya, dengan kaki bayi diluruskan. Panjangnya 48. Kemudian di sini saya akan melakukan pengukuran tingkat kepalanya, yaitu diukur dari frontalis sampai occipitalis. Ya, di sini 33 cm ya untuk ukuran tingkat kepalanya. Kemudian saya akan mengukur bagian dadanya, yaitu dari bagian punggung sampai ke dada depan melalui 2 putihnya. Maaf ya dek. Ya, di sini 32 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayinya. Sebelumnya saya akan pastikan ruangan dalam keadaan hangat dan bayinya pun sama dalam keadaan hangat. Kemudian saya akan membersihkan bagian ketiaknya sebelum saya mengukur suhunya. Maaf ya dek ya. Maaf sayang, jangan nangis. Udah. Kemudian saya akan mengukur suhunya sambil saya hitung pakai jam. Saya hitung. Suhunya normal ya, 36,5. Saya akan
melakukan pemeriksaan pada nadinya. Sebelumnya saya akan melakukan mengoleskan kapas alkohol di bagian diafragma stetoskopnya. Sudah. Kemudian kita akan palpasi bagian sternum pada jantung sebelah kiri dengan menggunakan telunjuk. Palpasinya secara bertahap dari area interkostal kedua sampai kelima ke garis tengah klavikula. Kita palpasi saja. Kemudian tempatkan diafragma stetoskop di bagian sini. Saya akan mendengarkan denyut nadinya. Dihitung menggunakan jam tangan selama 60 detik. Baik, sudah 60 detik. Di sini denyut nadinya normal 130 kali per menit. Pernapasannya dengan menggunakan jam tangan selama 1 menit. Baik, sudah 1 menit. Di sini pernapasannya normal, yaitu 40 kali per menit. Baik, di sini saya akan memeriksakan bagian kepalanya. Pertama kita lihat dulu dan raba bagian kepala bayinya, dimulai dari sutura frontalis sampai ke belakang. Kemudian kita lihat di sini tidak ada trauma jalan lahir, bentuk kepalanya juga simetris, normal, tidak ada kelainan kongenital juga, dan tidak ada kelainan kaput succedanum atau sepal hematom. Di sini kita palpasi di bagian ubun-ubunnya. Di sini terdapat ubun-ubunnya cekung atau cembung. Kemudian di sini juga ada suturanya normal. Kemudian tidak ada molase. Kemudian tidak ada pembengkakan juga di bagian kepalanya dan tidak ada bagian cekung. Kemudian di sini warna kulitnya juga normal, warna rambutnya juga normal, dan tidak ada rontok di bagian rambutnya. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa di bagian matanya. Di sini bentuknya simetris antara kiri dan kanan, sejajar dengan telinga. Kemudian jumlah matanya juga 2, tidak ada tanda trauma, tidak ada sekretnya, bersih, skleranya juga normal. Kemudian konjungtivanya juga normal, warnanya kemerahan atau pink. Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi. Selanjutnya kita lihat apakah ada refleks labirin. Refleks labirin itu yaitu terhadap penerimaan cahaya. Di sini saya akan melakukan cahaya ke arah pupil bayi. Saya akan dekatkan dari luar ke bagian dalam. Baik, di sini terdapat pupilnya mengecil atau membesar. Kemudian saya akan melihat apakah ada refleks Eblingnya atau tidak. Di sini saya akan melihatnya dengan saya menyentuhkan jari tangan saya ke bagian dahi atau ke ujung mata. Saya akan tekan sedikit. Di sini dia seperti menutup dan membuka matanya. Berarti normal. Kemudian di sini saya akan memeriksa di bagian telinganya. Jumlahnya terdapat 2, normal, kemudian bentuknya juga normal, simetris dengan mata sejajar. Kemudian di sini terdapat daun telinga juga, daun telinganya juga normal. Kemudian terdapat 2 lubang telinganya, kiri dan kanan ada. Kemudian saya akan melihat di bagian lubangnya apakah ada cairan atau sekret dengan menggunakan pen light. Tidak ada, sebelahnya tidak ada juga. Kemudian kita lihat di sini sepertinya dia mempunyai fungsi kedengaran yang normal. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung. Kita lihat kebersihannya. Di sini bersih di bagian hidungnya. Kemudian kita periksa kesimetrisannya. Di sini terdapat 2 jumlah lubang hidungnya. Kemudian kita dengarkan
atau kita lihat pernapasan melalui cuping hidungnya ada atau tidak. Kemudian di sini juga tidak ada pengeluaran atau sumbatan pada hidungnya. Kemudian lanjut kita akan memeriksa di bagian mulutnya. Pertama kita lihat bentuk bibirnya di sini normal, warnanya juga normal, kemerahan. Kemudian bibirnya juga tidak kering. Kemudian tidak ada kelainan, tidak ada kelainan sumbing ataupun tidak ada kelainan di bagian langit-langitnya. Yaitu saya akan melihatnya dengan menggunakan tong spatel. Apakah ada kelainan atau tidak? Kemudian sedikit ya dek. Iya baik, di sini juga tidak ada bagian kelainan juga di bagian langit-langit atasnya. Kemudian lidahnya juga normal, bersih juga. Kemudian kita periksa baik untuk memeriksa bagian refleks rutin, yaitu mencari refleks hisap itu saki, refleks menelan itu slowing. Itu dinilai dari dia menyusu pada ibunya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian lehernya. Di sini normal, bagian lehernya bentuknya juga pendek. Kemudian di sini saya akan merabanya dengan menekan sedikit. Di sini tidak terdapat benjolan, tidak terdapat juga pembengkakan kelenjar getah bening atau tiroid. Kemudian di sini saya akan mengangkat bahunya, melihat refleks tonic neck-nya. Di sini ketika saya mengangkat pundaknya, di sini dia menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Berarti normal. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dadanya. Bentuknya simetris, gerakan dada dengan perutnya juga sama. Kemudian di sini terdapat 2 puting susunya normal, menonjol, simetris antara kiri dan kanan. Kemudian di sini tidak terdapat bunyi nafas wheezing, bunyi jantungnya juga normal. Ini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perutnya. Kita lihat di sini bentuknya simetris, normal. Kemudian adanya penonjolan bagian pusatnya ketika dia menangis. Di sini tidak ada perdarahan tali pusat juga, tidak ada benjolan ataupun massa. Kemudian kita dengarkan bising ususnya. Ya, di sini normal untuk bising ususnya. Ini saya akan memeriksa di bagian genitalianya. Sebelumnya saya akan membersihkannya terlebih dahulu sebelum melihat bagian genitalianya. Kita bersihkan bagian labia mayoranya, kita bersihkan kiri dan kanan. Kemudian kita bersihkan bagian labia minora kiri dan kanan. Kemudian yang terakhir kita bersihkan dari klitoris sampai anus. Sudah. Kemudian kita lihat di sini terdapat lubang uretra, terdapat lubang vagina juga. Di sini labia normal ya, labia mayoranya menutupi labia minoranya. Kemudian kita lihat pengeluarannya juga normal, ada pengeluaran cairan sedikit. Kemudian kita simpan terlebih dahulu alat-alat. Kita lihat juga di sini bagian anusnya tidak ada kelainan ya, tidak ada kelainan, dan dia juga tadi sudah mengeluarkan mekonium. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa di bagian kakinya. Di sini pergerakannya juga normal, aktif ya, kanan dan kiri, bentuknya simetris, sejajar antara kanan dan kiri. Jumlah jarinya juga normal, ada 10 jari. Kemudian kita akan periksa bagian refleksnya. Di sini saya akan melakukan rangsangan terhadap telapak kakinya dengan menggunakan jari. Nah, di sini ketika saya meletakkan jari saya di bagian telapaknya, dia terkejut atau geli. Baik, di sini saya akan memeriksa bagian refleks walkingnya. Di sini saya akan mendirikan
bayinya dalam posisi berdiri. Di sini dia normal ya posisinya. Jika kita berdirikan, dia tidak lemas juga. Saya akan memeriksa di bagian punggungnya. Di sini bentar saya akan maaf ya Dek. Di sini tidak ada pembengkakan di bagian punggungnya, tidak ada benjolan juga, tidak ada kelainan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kulitnya. Di sini masih terdapat bagian vernik kasiokanya ya, banyak. Warnanya juga warna kulitnya kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada bercak-bercak hitam atau tidak ada tanda lahir, dan tidak ada ruam popok juga. Selanjutnya di sini karena pemeriksaan fisiknya sudah selesai, jadi saya akan merapikan bayinya dengan memakaikan baju terlebih dahulu. Maaf ya Dek. Agar dia hangat kembali. Selanjutnya saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Ini saya akan membuka apron. Kemudian saya akan mencelupkan sarung tangan saya di klorin 0,5%. Setelah pemeriksaannya sudah selesai, kemudian saya akan memberi konseling kepada ibunya agar tetap menjaga kehangatan bayinya jika nanti sudah di rumah. Kemudian memberitahu kepada ibunya untuk pemberian ASI sesering mungkin, minimal 2 jam sekali dalam 6 bulan, yaitu ASI eksklusif. Kemudian kita juga memberitahu kepada ibunya bagaimana cara merawat tali pusat. Kemudian menganjurkan ibunya untuk melakukan imunisasi HBO selama usia bayinya 6-48 jam. Kemudian kita beritahu juga kepada ibunya agar kunjungan ulang di 3 hari pertama. Baik, sekian pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.